Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-75. Keputusan David Ozora untuk pilihan ayahnya. Seorang sopir keluar, lalu berjalan dan tersenyum kepada Belina dan David. Habis dari mana, Pak? Tanya Belina kepada sopir itu. Sopir itu menghentikan langkah. Saya sudah mengantarkan Nyonya Zivana pulang, Nyonya. Kenapa Bapak yang mengantarnya? Karena mobilnya sudah dibawa sama Tuan Bastian. Jadi, Nyonya Zivana meminta saya mengantarnya, Nyonya. Kenapa Bapak tidak minta izin dulu? Kata Nyonya Zivana, Tuan Besar Temi dan Nyonya Besar Liana sudah mengizinkan, Nyonya. Ya ampun. Zivana memang tidak punya malu. Mami dan Papi, kan, tidak menyuruhnya pulang memakai mobilnya Mami dan Papi. Maaf, Nyonya. Saya tidak tahu. Sopir itu menunduk. Ya sudah. Lain kali, jangan mau mengantarnya lagi. Sopir itu mengangguk. Iya Nyonya. Belina berjalan mendekati salah satu pintu mobil. Bisa-bisanya aku punya sepupu tidak tahu malu sepertinya. Zivana mengernyit heran karena mobil yang dipakai Bastian tidak ada di carport. Apakah Mas Bastian tidak pulang? Zivana bertanya kepada satpam rumahnya mengenai Bastian. Namun, satpam itu menjawab bahwa Bastian belum pulang. Kemana dia? Zivana mengambil ponsel di tas, lalu menelepon Bastian. Namun, lelaki itu menolak telepon dari istrinya. Zivana kembali menelepon Bastian, tapi Bastian kembali menolak telepon itu, lalu mematikan ponsel. Zivana kembali menelepon suaminya. Namun, nomor lelaki itu tidak aktif. Kenapa malah tidak aktif? Zivana menyuruh salah seorang penjaga mengambilkan kunci mobilnya. Tidak perlu menunggu lama, seorang penjaga memberikan kunci mobil kepada Zivana. Zivana segera menerima kunci mobil itu. Apakah Mas Bastian ke rumah orang tuanya? Zivana melangkah, lalu masuk ke mobil. Mobil sedan merah melaju dan meninggalkan komplek perumahan itu. Ini semua gara-gara Gio. Beraninya dia menusukku dari belakang. Zivana menghentikan mobil di bahu jalan karena akan menelepon Gio. Zivana berdecak kesal karena nomornya Gio tidak aktif. Sepertinya, dia sengaja tidak mengaktifkan nomornya atau bisa saja dia sudah mengganti nomornya. Zivana melebarkan mata. Sigap, dia mencari nomor anak buahnya yang lain untuk ditelepon. Halo, Nyonya. Sapa Hari setelah menerima telepon. Cepat kamu cari tahu keberadaannya Gio. Memangnya kenapa, Nyonya? Pokoknya, cari dia sampai dapat. Dan jangan pernah kamu lepaskan dia. Hari mengangguk. Baik, Nyonya. Zivana mengakhiri telepon. Lalu, kembali melajukan mobil. Debar jantung Belina tidak menentu saat dia dan David berdiri di depan pintu. Sekuat hati, Belina berusaha tegar dan berusaha menerima apapun yang akan terjadi. David menggenggam tangan kanan istrinya dan tersenyum manis kepada wanita itu. Jangan takut. Karena aku tidak akan meninggalkanmu. Belina tersenyum kaku, kalaupun nanti kamu harus meninggalkanku, aku akan berusaha ikhlas, Mas. Ucapnya dalam hati sendu. Mereka melangkah masuk dan mendapati Sigit sedang duduk di sofa ruang keluarga. Sigit menoleh kepada putra dan menantunya. Sigit memandang tajam tangan Belina dan David yang masih bergenggaman. Ingin rasanya, dia segera memisahkan mereka. Maaf kalau Papi sudah menunggu lama, ucap David setelah berada di dekat Sigit. Sigit bangkit dari duduknya. Papi kesini karena ingin menanyakan jawabanmu. Lebih baik, kita duduk dulu ya, Pi. David tersenyum. Sudahlah langsung saja. Kamu pilih Papi atau Belina? Aku memilih Papi dan istriku. Kamu harus pilih salah satunya. Sigit menatap tajam David. Aku memilih dua-duanya karena aku menyayangi Papi dan Belina. Kalau kamu tidak ingin memilih salah satunya, berarti Papi yang akan meninggalkanmu. Sigit menunjuk wajah putranya. Kalaupun Papi akan meninggalkanku, aku akan tetap menyayangi dan tidak akan meninggalkan Papi. Sigit tersenyum sinis. Asal kamu tahu, David,
Di luar sana banyak wanita yang jauh lebih baik dari istrimu. Buka matamu, David. Belina menunduk dan berusaha menahan tangis. Perkataan Sigit telah mencabik-cabik hati wanita yang tangan kanannya masih digenggam oleh David itu. Pi, beri Belina kesempatan. Bukankah setiap orang pasti melakukan kesalahan? David mengernyit. Tapi, Papi tidak sudi memberinya kesempatan. Kalau Papi benar-benar menyayangiku, tolong biarkan aku memilih jalan hidupku. Kalau kamu benar-benar menyayangi Papi, ceraikan Belina. Air mata yang ditahan, kini menetes. Belina merasa hatinya semakin nyeri. Berat baginya bila harus berpisah dengan David. Namun, dia pun tidak ingin hubungan David dan Sigit menjadi renggang. Aku sudah menuruti keinginannya Papi untuk meninggalkan Elsa. Dan sekarang, Papi yang harus menuruti keinginanku untuk tetap bertahan dengan Belina. Sigit menggeleng. Tidak bisa. Berarti Papi egois. David menatap tajam Sigit. Kamu yang egois. Sudah, cukup. Perintah Belina. Biar aku yang mengalah. Aku akan pergi dan menggugat cerai Mas David. Sigit tersenyum simpul. Saya sangat setuju. David mengeratkan genggaman. Aku tidak ingin kita berpisah. Belina berusaha melepaskan genggaman suaminya. Biarkan aku pergi, Mas. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kenapa kamu tidak mengerti juga? Aku ingin kita cerai, Mas. Nyeri. Teramat nyeri yang dirasakan hati Belina setelah mengatakan itu. Kenapa kamu tidak ingin berjuang bersamaku? Mata David berkaca-kaca. Aku tidak ingin hubunganmu dengan Papi Sigit menjadi buruk karena aku. Jadi, ceraikan aku, Mas. Ya, ceraikan dia, David. Berhentilah ikut campur mengenai urusan rumah tanggaku, Pi. David menatap tajam Sigit setelah meneteskan air mata. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi kiri David. Dasar anak durhaka. Hardik Sigit seraya melebarkan mata. Napas Sigit naik turun dengan cepat. Wajahnya merah padam karena jiwanya terbakar amarah. Anak macam apa kamu? Papi yang mengurusmu dan memberikan segala fasilitas mewah untukmu. Tapi apa balasanmu? Sigit menunjuk wajah Belina. Hanya karena wanita ini, kamu sampai durhaka kepada papimu. Mas David bukan anak durhaka, Pi. Kalau dia tidak durhaka, dia pasti menuruti perintah saya. Sigit menatap tajam Belina. Kalau papi ingin aku meninggalkan Belina, aku akan putuskan hidup menduda selamanya. Belina dan Sigit melebarkan mata. Jangan bodoh kamu, David. Perintah Sigit. Dan aku tidak peduli bila nanti tidak ada generasi penerus setelahku. Di mana otakmu? Sigit menunjuk wajah putranya. Keputusannya ada di papi. Ingin aku tetap bersama Belina atau menduda selamanya? Papi tetap ingin kamu bercerai dengan Belina dan menikah dengan wanita yang jauh lebih baik darinya. Sigit menunjuk Belina. Aku tetap bersama Belina atau menduda selamanya? Sigit memegang kedua lengan putranya. Kamu jangan bodoh, David. Papi tinggal pilih saja. Dengarkan papi. Sigit melebarkan mata. Papi bisa mencarikan wanita yang lebih baik, cantik, dan sederajat dengan kita. Yang tidak membuat keluarga kita malu. Belina meneteskan air mata, lalu memalingkan muka. Kamu harus kuat, Belina. Kamu harus ikhlas melepaskan suamimu. Ucapnya dalam hati begitu sedih. Kamu jangan sudi dibutakan oleh cinta. Perintah Sigit. Belina menyeka air mata. Aku tidak boleh menangis. Aku harus terlihat kuat agar Mas David mau bercerai denganku. Ucapnya dalam hati Belina sedih. Papi hanya ingin kamu bahagia, David. Belina menatap David seraya memaksakan bibirnya tersenyum. Mas, kamu harus ikuti perintah Papi Sigit. David menoleh kepada Belina, lalu menggeleng. Aku yakin, Papi Sigit ingin membuatmu bahagia dengan cara. Belina menelan saliva. Mencari wanita yang jauh lebih baik dariku. Bagaimana kalau aku tidak bahagia dengan wanita itu? Kamu pasti bahagia karena wanita itu tidak hina dan tidak akan membuat keluarga malu. Belina tersenyum getir.
Belina saja mengerti dengan keinginan papi. Masa kamu tidak? Ucap Sigit geram. Kamu turuti perintah papi Sigit, ya, Mas? Belina menatap sendu suaminya. David menggeleng. Aku akan mempertahankan rumah tangga kita. Apalah artinya pernikahan bila tidak mendapatkan restu dari orang tua? Mata Belina berkaca-kaca. Ya, restu orang tua itu sangat penting, ucap Sigit. Jadi, untuk apa kalian masih mempertahankan rumah tangga? Tolong, ya, Mas, turuti perintah papi Sigit. Belina meneteskan air mata. Ini semua demi kebahagiaanmu. Kamu ingin aku bahagia? Belina mengangguk. Tetaplah bersamaku. David. Teriak Sigit seraya melebarkan mata. Belina menggeleng. Maaf, Mas. Aku tidak bisa. Belina berusaha melepaskan genggaman suaminya, tapi David tetap menggenggam tangannya. Istrimu saja ingin bercerai denganmu. Seharusnya kamu menuruti keinginannya. Bentak Sigit. Jadi, kamu tidak ingin memperjuangkan rumah tangga kita? David meneteskan air mata. Aku ingin bercerai saja, Mas. Belina menunduk dan air matanya mengalir semakin deras. Apakah kamu tidak mencintaiku? Tanya David sendu. Belina menyeka air matanya. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa bersamamu, Mas. Ucap Belina dalam hati kalut. Sudah jelas Belina itu hanya mencintai Edwin. Bukan kamu, David. Belina menatap Sigit. Aku sudah tidak mencintai Pak Edwin lagi, Pi. Sigit tersenyum sinis. Omong kosong. Aku tidak bohong, Pi. Karena aku hanya mencintai. Belina melirik David sekilas. Hanya mencintaiku. David tersenyum simpul seraya menatap istrinya. Kalau kamu mencintai David, biarkan David bahagia bersama wanita lain. Perintah Sigit keras. David menggeleng sebagai isyarat agar Belina tidak menuruti perintah Sigit. Iya, Pi. Aku akan mengikhlaskan Mas David untuk wanita lain. Belina memejamkan mata sebentar dan membiarkan air matanya menetes. Ya, ucap Sigit seraya mengangguk. Ini pilihan yang tepat. Kalaupun nanti aku dan Belina bercerai, aku tetap memilih menduda selamanya. Jangan bodoh kamu, David. Keputusannya ada di papi. Sigit menarik kerah putranya. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Durhaka. Bodoh. Belina melebarkan mata. Hati David berdenyut nyeri setelah mendengar hardikan ayahnya. Papi tidak menyangka bisa memiliki putra durhaka sepertimu. Kalau aku durhaka karena tidak menuruti keinginan papi, lalu bagaimana dengan papi yang terus memaksaku menceraikan Belina? Padahal, dia sudah berubah. Karena papi selalu teringat dengan kejadian saat resepsi. Wanita yang papi anggap baik untukmu, ternyata sebaliknya. Bagaimana kalau aku menikah lagi dengan wanita pilihan papi, tapi ternyata dia juga tidak sebaik yang papi pikirkan? David mengernyit. Kali ini, papi tidak akan salah memilih. Bagaimana kalau papi salah memilih? Tidak akan. Bantak David membantah. Setelah tahu, dia juga memiliki kekurangan dan kesalahan. Besar kemungkinan papi akan memintaku menceraikan dia. Benar? Sigit melebarkan mata, melepaskan kerah putranya, lalu memalingkan muka. Aku berkata benar, bukan? David menyipit. Sigit membuang napas kasar. Papi juga memiliki kekurangan dan kesalahan, tapi Mami masih setia kepada papi. Meskipun, papi belum berubah. Sigit menatap tajam putranya. Papi tidak melakukan kesalahan karena yang papi lakukan adalah benar. David memalingkan muka seraya tersenyum sinis. Apa yang papi lakukan itu demi kebahagiaanmu. Sigit menunjuk dada David. Karena papi tahu yang terbaik untukmu. David menatap ayahnya. Tapi nyatanya, aku tidak bahagia, Pi, karena terus dipaksa menuruti perintah papi. Kurang ajar. Sigit menunjuk muka anaknya. Sudah, Mas. Kamu jangan membantah perintahnya papi. David menoleh kepada istrinya. Kamu harus menurut, Mas. Belina meneteskan air mata.
Ini semua demi kebaikan dan kebahagiaanmu. David menggeleng. Aku tidak ingin kamu menjadi anak durhaka, Mas. Jadi, ceraikan aku dan menikahlah dengan wanita pilihan papimu. Sigit tersenyum lebar. Justru aku bisa menjadi suami durhaka karena menceraikan istri tanpa sebab yang jelas, tegas David. Kurang jelas apalagi penyebabnya, David. Sudah jelas-jelas istrimu ini mencintai lelaki lain dan berkepribadian buruk. Perkataan Sigit bagai jarum yang tiada henti menusuk hati Belina. Belina ingin segera pergi dari sana karena tidak tahan dengan sikapnya Sigit. Apalagi, Belina merasa dialah penyebab perdebatan sengit antara David dan Sigit. Cukup, Pi. David menatap tajam Sigit. Kalau papi terus memaksaku untuk menceraikan Belina, aku akan putuskan menduda selamanya. Ternyata kamu sudah dibodohi oleh Belina. Sampai-sampai kamu berani melawan papi. Papi tinggal pilih yang mana? Aku tetap bersama Belina atau menduda selamanya? Wajah Sigit merah padam dan napasnya naik turun dengan cepat. Kedua tangannya mengepal dan ingin melayangkan tinjuan kepada David. Namun, ditahannya dan memilih berteriak, lalu melangkah pergi dengan langkah lebar. Belina menoleh kepada Sigit, lalu menatap suaminya. Mas, gimana dengan papi? Belina mengernyit. Biarkan saja. Aku takut nanti papi semakin marah. David mendekap istrinya. Kamu tidak perlu takut karena aku tidak akan meninggalkanmu. Harusnya kamu ikuti saja perintah papi, Mas. Belina menangis dalam dekapan suaminya. Aku ingin kita berjuang. Bukan menyerah. David mengecup puncak kepala istrinya. Belina mendekap erat suaminya. Aku juga ingin berjuang, Mas. Tapi aku takut, nanti hubunganmu dengan papi Sigit jadi buruk, ucap Belina dalam hati. Berjuanglah bersamaku kalau kamu mencintaiku. Justru karena aku mencintaimu makanya aku ingin kamu bahagia bersama wanita pilihannya papi Sigit, Mas. Berjuanglah bersamaku kalau kamu mencintaiku. Tapi, Mas. David menatap wajah istrinya. Berjuanglah bersamaku kalau kamu mencintaiku. Belina menatap lelaki yang masih mendekap dan menatapnya itu. Dekapan dan tatapan yang mengisyaratkan harapan agar tidak saling meninggalkan. Meskipun diterpa berbagai rintangan. Tolong, pinta David. Belina pun ingin berjuang bersama David. Namun, bila mengingat sikapnya Sigit, nyalinya menyusut. Kenapa kamu diam? Mas, aku. Berjuanglah bersamaku kalau kamu mencintaiku. Kalimat yang kembali diucapkan oleh David itu membuat Belina memberanikan diri untuk. Ya, ucap Belina seraya mengangguk. Aku akan berjuang bersamamu, Mas. Edwin mengajak istri dan putrinya makan di restoran setelah menonton di bioskop. Sebenarnya, dia ingin mengajak liburan keluar kota, tapi belum bisa menentukan waktu yang tepat. Kia seneng deh, bisa makan di sini lagi. Kia melihat kedua orang tuanya secara bergantian. Edwin dan Elsa tersenyum manis. Soalnya, Mama sama Papa, kan, sibuk terus di kantor. Jadi, kita jarang makan bareng di restoran, tambah Kia. Edwin tersenyum seraya membelai kepala putrinya. Maafkan Papa dan Mama ya. Karena kesibukan kami, jadi jarang ada waktu untuk Kia. Kia mengangguk. Iya Pak. Yang penting, Mama sama Papa tetap sayang sama Kia. Kalau itu sudah pasti, sayang. Edwin mengecup kepala putrinya. Seorang pelayan wanita meletakkan ayam saus lada hitam dan ayam panggang saus oriental di meja. Pesanan yang lainnya, tunggu sebentar ya, ucap pelayan itu seraya tersenyum. Pelayan itu pergi setelah Edwin dan Elsa mengangguk. Pesanannya Mama sudah datang. Elsa menarik piring berisi ayam panggang saus oriental agar lebih dekat dengannya. Kasihan yang pesanannya belum datang. Edwin menarik piring berisi ayam saus lada hitam agar lebih dekat dengannya seraya tersenyum. Gak apa-apa. Nanti juga pesanannya Kia datang. Kia melihat kedua orang tuanya secara bergantian. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali. Lalu, meletakkan pizza dengan taburan keju mozzarella dan keju parmesan, coklat milkshake, strawberry milkshake, dan vanilla milkshake di meja. Pelayan itu pergi setelah mempersilakan Edwin, Elsa, dan Kia menikmati pesanan mereka.
Nak, ungkap Kia seraya mengunyah pizza. Mama sama papa pengen nyobain nggak? Nanti Kia suapin. Boleh, jawab Edwin dan Elsa hampir bersamaan. Kia suapin mama dulu ya. Kia menyuapi Elsa. Elsa mengangguk-angguk. Enak, kan, Mam? Iya, enak. Elsa tersenyum. Kia menatap ayahnya yang sedang meminum coklat milkshake. Sekarang, giliran papa. Oke. Edwin menggigit pizza yang disuapkan oleh sang putri. Lalu, mengangguk-angguk seraya mengunyah. Rasanya sangat enak karena disuapi oleh Kia, ungkap Edwin, lalu tersenyum manis. Kia tertawa kecil. Benar katamu, Mas. Elsa pun tersenyum manis. Kia seneng, deh, punya mama sama papa yang baik banget. Kia melihat kedua orang tuanya secara bergantian. Mama dan papa juga sangat bahagia karena memiliki putri seperti Kia. Elsa tersenyum manis kepada putrinya. Semoga mama sama papa tetap sayang sama Kia ya. Terus, jangan pisah ya. Kia meminum strawberry milkshake. Pisah? Edwin mengernyit. Kia mengangguk. Orang tua teman Kia ada yang pisah. Kasihan temennya Kia, sedih banget dia waktu di sekolah. Edwin dan Elsa saling bertatapan. Sebelum pisah, katanya mama sama papanya suka berantem. Pokoknya, mama sama papa jangan kayak gitu ya. Harus tetap kayak gini. Kia menggigit pizza. Edwin dan Elsa teringat saat rumah tangga mereka dihadiri oleh orang ketiga. Mereka yang berusaha menutupi hal itu dengan mencoba bersikap baik-baik saja di hadapan sang putri hanya karena tidak ingin jiwanya Kia terganggu karena masalah kedua orang tuanya. Terutama Elsa, yang tidak ingin kisah masa lalunya terjadi kepada Kia. Karena dia tahu, begitu menyakitkan rasanya saat mengetahui kedua orang tua bertikai hingga berpisah. Apalagi sampai tidak dipedulikan oleh orang tua sendiri. Kia melihat kedua orang tuanya yang bergeming. Kok, mama sama papa malah diam? Edwin dan Elsa menatap putrinya seraya tersenyum. Pasti mama sama papa sedih ya, udah dengar cerita tentang temannya Kia? Kasihan ya, temannya Kia, ucap Elsa. Semoga dia bisa menjadi orang yang kuat dan selalu bahagia. Iya, ucap Edwin seraya mengangguk. Semoga dia tetap baik-baik saja. Kia tetap hibur dan temani dia ya, pinta Elsa. Kasihan kalau dia tidak ditemani. Kia mengangguk. Iya, Mam. Sigit membuka pintu kamar, lalu menutupnya cukup keras. Hal itu membuat Nindi yang sedang mengenakan kalung mutiara, terperanjat. Aku benar-benar tidak menyangka, kenapa bisa mempunyai anak bodoh dan durhaka seperti David? Sigit berjalan mendekati istrinya. Apakah kamu tidak bisa menutup pintu dengan pelan, Mas? Anak yang selalu kamu manja itu, ucap Sigit seraya menunjuk dinding dengan telunjuk kanan, benar-benar membuatku marah. Nindi memejamkan mata sebentar seraya menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Seharusnya dia tinggal pilih aku atau Belina. Tapi, dia malah memberiku pilihan konyol. Sigit melebarkan mata. Pilihan apa yang David berikan untukmu, Mas? Nindi memandang suaminya melalui pantulan cermin rias. Pilihannya adalah David tetap bersama Belina atau menduda selamanya. Bukankah itu konyol? Nindi tersenyum simpul. Cerdas kamu, sayang. Ungkapnya dalam hati. Kenapa kamu tersenyum? Apakah kamu senang mendengar kebodohannya? Sigit memandang tajam istrinya melalui pantulan cermin rias. Nindi bangkit dari duduknya, lalu berjalan mendekati suaminya. Lalu, kamu memilih yang mana, Mas? Aku tetap ingin mereka bercerai dan David menikah dengan wanita yang jauh lebih baik dari Belina. Sigit memalingkan muka, seraya berkacak pinggang. Tapi, itu tidak ada dalam pilihannya, Mas. Nindi menahan senyum. Karena David itu bodoh. Sudahlah, kamu turuti saja keinginannya, Mas. Daripada kita tidak mempunyai generasi penerus. Kalau tahu akan seperti ini, menyesal aku menjodohkannya dengan Belina. Dan lebih menyesalnya lagi, kenapa aku memiliki putra sepertinya? Jaga bicaramu, Mas. Nindi menatap tajam suaminya. Sigit menatap tajam Nindi. Kalau kamu tidak terus membelanya,
dia tidak akan menjadi anak durhaka. Dan kalau kamu tidak egois, kamu akan lebih mementingkan keinginannya daripada keinginanmu, Mas. Balas Nindi berapi-api menahan emosi. Jadi, kamu menyalahkanku? Bentak Sigit. Belajarlah untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup. Karena yang menurut kita buruk, bisa jadi itu baik untuk kita. Nindi melangkah keluar karena malas berdebat dengan suaminya. Bersambung.